Lihat data-data ekonomi ya, melihat juga bagaimana situasi global saat ini. Kita sedang berada di situasi yang tidak baik-baik saja begitu ya. Tensi geopolitik di Timur Tengah juga semakin meningkat. Artinya ini juga akan berdampak kepada perekonomian di tanah air. Walaupun kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%, masih cukup optimis begitu ya. Tapi tentunya akan ada hal-hal yang perlu diwaspadai atau ada alarm bahaya begitu khususnya bagi ekonomi RI. Menurut Mbak Esa sendiri, hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai atau hal-hal apa saja yang menjadi alarm bahaya bagi perekonomian kita? Kalau yang selama dari data-data kemarin kan sudah sangat jelas ya soal PHK yang sangat yang melonjak 21%, kemudian ada juga soal PMI manufaktur kita yang mengalami kontraksi kontraksi yang sekian lama itu terjadi 3 tahun terakhir. Kemudian ada juga mengenai deflasi 3 bulan beruntun, ini juga harus diwaspadai juga. Ada juga soal kelas menengah yang banyak jatuh miskin, ada juga soal tingkat pertumbuhan ekonomi walaupun masih 5,05, tapi ini kan sudah jauh di bawah kuartal 1. Dan persoalannya di kuartal 2 ini kemarin ada 2 daya dobrak ekonomi yang cukup besar ya, dari lebaran dan liburan panjang. Di kuartal 3 ini pemerintah mengharapkan apa? Karena tidak ada konsumsi yang luar biasa, tidak ada momen-momen khusus yang mendobrak ekonomi. Kalau kita ingat kuartal 1 itu ada Ramadan dan pemilu, kuartal 2 ada lebaran dan libur panjang. Di kuartal 3 ini nyaris tidak ada momen-momen yang untuk menggerakkan konsumsi luar biasa, padahal kita tahu bahwa 53-56 ekonomi kita itu tergantung dari daya gerak konsumsi masyarakat kita ya. Mungkin investasi sudah lumayan naik, tapi sayang juga tidak terlalu kontribusinya ke pertumbuhan ya, yang kalau kita dulu kan berharapnya investasi tumbuh 7-8, sementara masih di sekitar ya 4-5, walaupun udah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya yang 3%, terus tapi kita lumayan tapi masih jauh di bawah seharusnya. Dan yang perlu diperhatikan lagi bahwa ekspor nih ya, ekspor juga mungkin daya dobraknya tidak terlalu besar di kuartal 3, karena kuartal harga komoditas sudah melandai dan negara-negara mitra dagang kita juga sudah melambat ekonominya ya, mungkin kayak Cina, mungkin juga di Amerika juga walaupun sudah masih tumbuh, tapi harga komoditas itu kan sudah mulai perlambatan, dan ini juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya nanti di kuartal 3 ini mengharapkan apa, karena saya khawatir ada beberapa yang resiko yang muncul ya, seperti mungkin kita lihat kalau di catatan kemarin BPS itu kan salah satu yang kita waspada itu industri pengolahan ya, itu udah jatuh ke 3,85%, walaupun tumbuh 3,85%, tapi jauh di bawah tahun-tahun sebelumnya. Padahal kita tahu bahwa industri pengolahan itu menyumbang tenaga kerja, menyumbang pendapatan juga cukup besar. Ketika terus-terus turun itu nanti dampaknya seperti apa gitu ke ekonomi kita. Gitu. Baik, memang artinya ada beberapa hal yang terus harus menjadi perhatian begitu. Utamanya kalau bicara soal konsumsi kan ada daya beli masyarakat juga yang memang mungkin menurun begitu ya Mbak Esa. Baik, saya ingin beralih ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kalau dari pandangan Anda sendiri Pak, apa hal-hal yang perlu diperhatikan, artinya yang perlu dianggap sebagai alarm bahaya Pak jika membahas mengenai perekonomian Indonesia saat ini? Ya, yang pertama ya saya kira betul tadi sampaikan ya, kalau misalnya dalam beberapa triwulan ternyata konsumsi rumah tangga itu di bawah 5%, maka itu alarm bahaya begitu. Ada potensi memang pelambatan yang cukup mendalam begitu ya. Sehingga kalau katakanlah konsumsi rumah tangga tetap di bawah 5%, tidak ada daya dobrak pada kuartal ketiga maupun nanti keempat, maka tentu saja akan membuat potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi semakin melambat begitu. Yang kedua adalah dari sisi bahwa kita sekarang sudah pada situasi yang tidak menguntungkan dari perdagangan internasional begitu. Karena dalam beberapa kuartal, bahkan kuartal kedua kemarin, ternyata laju importasi itu lebih tinggi ya dibandingkan laju ekspor begitu. Jadi growth impor yang lebih tinggi sekitar 8,57 untuk impor dan ekspor 8,28, menunjukkan bahwa nilai daripada produksi barang dan jasa kita di dalam negeri akan semakin kalah dengan masuknya barang-barang dari luar ya, baik katakanlah bahan baku penolong maupun barang konsumsi. Dan ini yang lagi-lagi kalau ini terus dibiarkan, maka tidak mau negara lainnya akan mendapatkan manfaat dari ekonomi kita, dan ini akan mendegradasi ya
fungsi perdagangan internasional dalam ekonomi kita gitu. Dan yang terakhir saya kira memang di tengah situasi sekarang ya, saya kira yang harus diwaspadai memang tidak ada momentum begitu. Dan kalau kita lihat polanya kita, pola pertumbuhan ekonomi tinggi sebenarnya harusnya di kuartal kedua gitu ya. Q2Q-nya itu 3,9%. Setelah itu akan lambat kuartal ketiga dan kuartal keempat. Artinya potensi nanti di bawah 5% pada kuartal ketiga, potensinya akan sangat tinggi sekali gitu, karena tidak ada momentum betul yang mendorong konsumsi rumah tangga, dan lihat dari siklusnya akan seperti itu tuh. Dan saya kira ya salah satunya adalah yang saya kira agak cukup mengkhawatirkan adalah konsumsi pemerintah yang drop begitu ya, 1,42%, dan ini yang justru seharusnya di bawah kendali pemerintah yang seharusnya bisa jauh lebih baik lagi. Dan terakhir saya kira lagi-lagi kalau kita lihat secara sektoral ini belum begitu sehat ya, karena kita hanya mengandalkan ternyata dari akomodasi, makan minum, transportasi pergundangan, dan jasa lainnya begitu. Nah, sektor-sektor yang seharusnya menyumbang katakanlah perekonomian seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan, bahkan pertambangan ya, dengan investasi yang besar sekalipun, ternyata masih bawah rata-rata nasional, padahal kontribusi mereka hampir 60% begitu. Jadi ada masalah pada sektor utama yang tumbuh yang menurut saya masih belum balance dan belum menunjukkan sisi terbaiknya begitu. Baik, terima kasih Pak Tauhid untuk penjelasannya. Mbak Esa tadi mengamati apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tauhid. Sebetulnya memang banyak sekali hal-hal yang perlu dikhawatirkan ya. Utamanya mungkin kalau kita lihat mulai dari daya beli, bagaimana konsumsi masyarakat sejauh ini, begitu ya, pertumbuhan ekonomi juga yang terus melambat begitu. Tapi kalau membahas mengenai perlambatan ekonomi global ya, kita lihat memang ada beberapa hal yang perlu dikhawatirkan. Terkait dengan perlambatan ekonomi global, bagaimana dampaknya ke perekonomian di Indonesia untuk saat ini? Kalau kita lihat sebenarnya yang paling kita khawatirkan Cina ya, karena Cina itu mitra dagang utama kita. Walaupun kemarin sebenarnya dari data neraca perdagangan Juli mereka ada berujukan impor yang melonjak, artinya ada potensi bahwa ekspor kita naik ke sana, tapi ekspor mereka juga turun. Maksud saya tumbuh tapi melandai ya, jauh di bawah proyeksi orang. Tapi ini menunjukkan adanya perlambatan di global. Kalau ekspor Cina kan ini ekspor terbesar ya di dunia. Kalau ekspor Cina aja melambat, artinya ada persoalan di global memang yang permintaan yang melambat. Kalau kita ingat kan dalam mungkin 2 tahun terakhir suku bunga sudah sangat tinggi ya, dan ada persoalan iklim yang ada perang juga yang membuat tekanan ekonomi global itu meningkat. Jadi membuat negara-negara mungkin kita ingat bahwa beberapa negara Eropa juga pertumbuhannya sangat melandai, bahkan banyak yang mengalami kontraksi ya, seperti Jerman gitu. Artinya ada pasar-pasar yang biasanya tumbuh nih melambat. Ini yang harus diwaspadai, karena ketika permintaan global turun, pasti kan permintaan ekspor juga turun dan berimbas juga pada produksi dalam negeri pada akhirnya.